Ex-gelandang Timnas Indonesia U19, Muhammad Iqbal, secara resmi dikontrak di klub Liga 3 Korea Selatan, Cheongju FC. Dia menjadi bagian klub tersebut setelah menjalani seleksi selama 4 bulan terakhir. Mulyawan Munial selaku agen Muhammad Iqbal mengatakan Cheongju FC memberikan kontrak selama semusim. Akan tetapi, pemain berusia 20 tahun itu baru akan didaftarkan pada putaran kedua Liga 3 Korea Selatan, mengingat bursa transfer sudah ditutup. Sudah tanda tangan kontrak, nanti didaftarkan setelah window transfer open. Insya Allah gabung satu musim dulu, tutur Muli Munial. Pihak Cheongju FC juga secara resmi telah mengumumkan perekrutan Muhammad Iqbal lewat akun Instagram resmi mereka. Klub menjelaskan ex-PSMS Medan itu tetap latihan bersama rekan-rekannya sambil menunggu waktu pendaftaran pemain baru. Muli Munial juga menjelaskan tengah mengurus izin kerja untuk Iqbal. Dia berharap tak ada halangan agar gelandang muda itu bisa meniti karir di Korea Selatan, mengikuti jejak Asnawi Mangkualam yang bermain di Liga 2 bersama Ansan Greeners FC. Sekarang lagi nunggu izin kerja. Bisa dibilang begitu, resmi, cuma ya sebelum visa kerja keluar belum bisa didaftarkan, jelas super agen itu. Sebenarnya, M. Iqbal tidak sendiri menjalani latihan dan seleksi di Cheongju FC. Ia bersama satu pemain Indonesia lainnya yakni Dalen Doke, tapi nama terakhir sudah kembali ke Indonesia bersama Persita Tangerang. Bek kiri Tira Persikabo, Firza Andika, dilaporkan batal bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Dia absen karena harus menyelesaikan pendidikan bersama TNI Angkatan Udara. Kepastian tersebut sudah dirilis PSSI pada Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021, di mana dijelaskan Firza memilih mengundurkan diri, karena kewajibannya di TNI AU tak bisa ditinggal. Firza Andika mengundurkan diri dari TC Timnas Indonesia karena masih fokus menjalani pendidikan di Akademi TNI Angkatan Udara, demikian bunyi isi rilis PSSI. Ini menjadi kali kedua bagi Firza Andika memilih absen membela Timnas Indonesia dengan alasan yang sama. Sebelumnya, ex-PSM Makassar itu juga memutuskan tak hadir saat TC Timnas U23 persiapan SEA Games 2021 pada bulan Februari lalu. Firza Andika jadi pemain ketiga yang batal ikut TC Timnas bulan ini. Dua nama lainnya adalah M. Riyandi dan Yanto Basna yang dicoret karena sakit dan cedera. Bek PSS Sleman, Arthur Irawan menyatakan sangat siap bersaing di pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Dia sangat antusias karena bisa kembali dipanggil ke skuad Garuda, di mana ia juga sempat menjadi bagian timnas untuk ajang Piala AFF 2012 silam. Arthur Irawan mengatakan kondisi fisik dan mentalnya tetap terjaga usai membawa PSS Sleman meraih peringkat ketiga di Piala Menpora 2021. Persiapan sangat matang. Setelah Piala Menpora kemarin performa saya juga lebih bagus, saya siap, kata Arthur dalam rilis klub. Semoga saya bisa berikan yang terbaik. Saya selalu ingin belajar dan jadi lebih baik selalu. Dan tentu saja saya ingin bisa membanggakan klub PSS, imbuhnya. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu sudah mengetahui soal kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Karakter disiplin dan latihan fisik yang berat tak lantas membebani Arthur Irawan. Saya belum pernah latihan di bawah kepemimpinan Coach Shin Tae-yong. Yang saya tahu dia disiplin, bagus, intensitas latihannya juga tinggi, pelatih yang hebat, jelasnya. Pemain Bayangkara Solo FC, Adam Alis mengaku dalam kondisi prima.
Dia pun siap memberikan penampilan terbaik untuk timnas Indonesia. Adam Alizé memang kembali mendapat kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Adam termasuk dalam 38 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. TC yang sudah berlangsung selama sepekan ini untuk menghadapi 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G di Uni Emirat Arab, UEA. Pada laga internal game, Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021, malam di Stadion Madia, Jakarta, Adam Alizé bermain dengan apik selama 2 babak. Adam pun menilai kondisinya memang dalam kondisi yang prima. Dia juga menilai kondisi skuad timnas Indonesia juga semakin solid. Kondisi saya pribadi cukup bagus meski belum maksimal 100%. Tim juga semakin solid dan kompak baik di dalam maupun luar lapangan, kata Adam Alizé. Adam Alizé memang kerap dipercaya mengisi lini tengah timnas Indonesia. Namun pemain kelahiran Jakarta ini memiliki kemampuan bermain di segala posisi. Terkait hal itu, Adam pun siap diturunkan di posisi mana saja. Baginya ia ingin memberikan penampilan terbaik untuk timnas Indonesia. Main di posisi manapun saya siap saja. Saya bertekad memberikan yang terbaik dan maksimal demi asa menembus skuad Garuda. Kami juga berharap di 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 mendatang dapat meraih kemenangan, pungkasnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali melakukan kunjungan mendadak ke latihan timnas Indonesia. Dalam kunjungannya Menpora meminta pelatih Sintayong tidak terlalu memforsir kegiatannya. Menpora mengunjungi latihan timnas Indonesia pada Jumat malam. Kunjungan tersebut ia lakukan secara mendadak ketika dirinya hendak pulang ke rumah dan melihat lampu Stadion Madia menyala. Dari ruangan saya kelihatan ada lampu menyala di Stadion Madia. Saya bilang ke ajudan, coba kita mampir dulu ke Stadion Madia. Terus ada mereka, pelatih timnas dan pengurus PSSI, ucap Zainuddin Amali. Dalam kesempatan tersebut, Zainuddin Amali disambut langsung oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dalam pertemuan singkat tersebut, Zainuddin Amali meminta Sintayong menjaga kondisinya. Menteri asal Gorontalo ini meminta Sintayong tidak memforsir aktivitasnya, sebab kegiatan timnas masih panjang. Saya pesan kepada Sintayong jangan terlalu menforsirkan, perjalanan kita masih panjang. Apalagi kita ke U20 tahun 2023, kemudian ada SEA Games dan kegiatan-kegiatan lainnya, jelasnya. Kapten Timnas Afghanistan, Farshad Nur, bisa merasakan ibadah puasa di Indonesia, lantaran sebelumnya memperkuat Persib Bandung di turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini, mengaku tidak menemui kendala menjalankan ibadah puasa di Indonesia. Bahkan Farshad Nur merasa nyaman, lantaran waktu puasa setiap harinya hanya berlangsung sekitar 13 jam. Indonesia cukup mudah menjalankan puasa karena waktunya singkat, kata pemain yang menggunakan nomor punggung 5 saat berkostum Persib Bandung ini. Selain itu, meski belum lama tinggal di Indonesia, namun Farshad mengaku sudah memiliki banyak teman, sehingga ia tak sendirian saat berbuka puasa maupun menjalankan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Karena, rekan-rekannya yang ada di Bandung sering mengajaknya untuk buka puasa bersama. Jadi bagus karena ketika berbuka puasa saya tidak sendirian. Saya punya teman dan dia mengajak saya berbuka puasa dengan keluarganya, mereka baik kepada saya. Lalu kami juga pergi tarawih bersama, jadi itu membuat lebih mudah dan mayoritas di sini beragama Islam jadi cukup mudah, jelasnya. Selama menjalankan ibadah puasa di Bandung, Farshad Nur juga tetap melakukan aktivitas olahraga dan berlatih secara privat di bengkel high performance di lapangan Mini Soccer Republic Pasteur, Kota Bandung.
Tempat latihan tersebut ditunjang oleh staf ahli yang biasa menangani Akademi Persib dan Diklat Persib. Farsyad Nur menuturkan, program latihan tersebut dijalankan olehnya untuk persiapan bergabung dengan Timnas Afghanistan yang akan menggelar pemusatan latihan atau training center (TC) dalam waktu dekat. Alasannya, karena saya ingin dalam kondisi fit untuk tim nasional. Jadi harus tetap dalam bentuk terbaik. Saya melakukan latihan seperti ini, lalu berlari, berenang, dan boxing. Jadi pada dasarnya untuk membentuk kondisi tubuh, ucap Farsyad Nur. Pemain jebolan PSV Eindhoven ini akan meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan Timnas Afghanistan pada Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2021. Saya datang ke sini 6-7 kali untuk berlatih dan 6 kali juga melakukan Muay Thai, saya juga berenang dan jogging. Dan tanggal 8 nanti saya akan meninggalkan Indonesia. Hari Sabtu saya pergi melakukan penerbangan ke Maladewa, ungkapnya, Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021. Saya juga harus beristirahat, tapi bukan berarti saya tidak melakukan apa-apa. Saya juga pergi ke gym. Pada dasarnya membuat kepala saya sedikit tenang, pungkas mantan pemain Persib Bandung ini. Sementara itu, bersama Timnas Afghanistan Farsyad Nur akan melakoni beberapa laga uji coba, salah satunya menghadapi Timnas Indonesia. Program tersebut merupakan rangkaian persiapan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Satu penggawa Tira Persikabo, Didik Wahyudi mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi bek sayap ini pun merasa bersyukur karena kerja kerasnya membuahkan hasil panggilan Timnas Indonesia. Didik memang menjadi pemain susulan yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dia dipanggil bersama Ilyas Pasojevic, Adi Satro, Rizky Ridho, Adi Setiawan, dan Arthur Irawan. Sebelumnya dua pemain, Yanto Basna dan M. Riyandi, terpaksa dicoret dari Timnas Indonesia. Mendapat panggilan Timnas Indonesia, Didik mengucapkan syukur. Baginya ini adalah sebuah rezeki dari kerja kerasnya bersama Tira Persikabo. Sama seperti pemain lainnya, saya tentu saja merasa bangga dan bersyukur atas rezeki dipanggil bergabung dengan Timnas Senior. Alhamdulillah, ucap Didik. Soal persaingan antar posisi di Timnas Senior yang tentunya sangat ketat, Didik mengaku tidak terlalu memikirkannya. Saat ini fokus pemain berusia 27 tahun yang juga anggota TNI itu adalah berlatih sebaik mungkin, agar tidak mengecewakan Shin Tae-yong. Alhamdulillah, kalau fisik sangat baik karena kan bersama Persikabo latihan rutin terus. Begitupun usai Piala Menpora, kami terus berlatih sampai awal bulan ini, jelas Didik. Fokus saya saat ini menyesuaikan diri secepatnya dan bekerja keras di latihan. Soal lainnya, biar Allah SWT yang menentukan. Mohon doanya dari semuanya, pungkas sang bek sayap.